itu akun-akun palsu gitu. Iya, betul ya. Coba Harus saya mau tanya dulu nih, Isnaniyah Anda ini muslim atau bagaimana? Muslim Bang. Muslim. Muslim. Apa yang mau Anda Muslim. utarakan? Muslim. Tahun 2010 malam tahun baru kita masuk Kristen, ikut suami. Oh, ikut suami lagi. Ada yang ingin dibahas sih Bang. Apa itu? Eh, ini kalau membahasnya rasanya mau nangis gitu. Apa itu? Eh, kita kan Kristen, orang tua kan Islam. Mm-mm. Orang tua dulu meninggal setelah kita Kristen. Mm-mm. Gara-gara kita Kristen, eh, nggak boleh pegang mayat itu orang tua. Ya nggak boleh siapa? Salahnya di mana? Nggak ada Kita yang salahnya. nggak boleh. Kita yang nggak dibolehin. Sama orang Gara-gara Islamnya. iya, Oh iya. heeh. Iya. Kan paman sendiri itu kan eh apa namanya, orang kepercayaan di kampung tuh, penghulu yang suka menikahkan orang. Mm-mm. Kan orang tua meninggal, aku kan bilang bolehkah aku pegang mayat mama, aku bilang kayak gitu. Hmm. Bilangnya nggak boleh, kamu sudah Kristen, itu haram, bilangnya gitu. Aku bilang masalahnya di mana? Sampai aku mohon pegang di kakinya, aku mohonlah, aku bilang. Hmm. Aku terakhir kalinya bolehlah aku bilang aku mandikan. Tidak mungkin kan aku nyuruh orang lain memandikan orang tuaku, membersihkan kotoran-kotorannya, aku bilang gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya dia mau ngizinkan aku memandikan orang tuaku, tapi bilangnya dengan satu syarat, kalau kamu sudah memandikan, kalau mamamu sudah diudu, bilangnya nggak boleh lagi kamu pegang. Iya, aku bilang. Itu masalahnya di mana? Kita yang setelah diudukan nggak boleh megang, masalahnya itu apa? Maksudku gitu. Kan tubuh kita ini sama, masalahnya di mana? Kita nggak boleh megang, sedangkan itu kan orang tua kita. Kok begitu amat sih? Aku bilang, aku kan bekas Islam, kenapa sih agama segitunya? Aku bilang, sampai-sampai kita yang anaknya aja nggak boleh megang. Sering ku dengar kalau Islam mau meninggal, kalau ada orang Kristen di dalam rumah itu jalannya sesat, bilangnya gitu. Sesatnya di mana? Emangnya kita yang agama Kristen ini menyesatkan dia kah gitu? Atau napasnya nggak bisa sampai kah? Nggak bisa putus kah? Kadang-kadang orang Islam nih gimana ya? Sok Baik, suci. baik. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Saya tanggapi satu persatu. Oke. Tapi Isnaniyah, kalau dari nama sih jelas muslimah nih. Tapi kita harus ada tes dulu nih. Kalau Anda memang benar-benar mantan muslim dulu, coba pastilah Anda ingat apa bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan doa ini, doa itu, coba silakan. Mesti diuji yang itulah. Iya, karena muslim kan ujiannya itu lomba baca huruf Arab. Makin mahir baca huruf Arabnya, makin dalam ilmu agama Islamnya. Memang begitu saya gunakan tesnya orang Islam. Walaupun tes itu sebenarnya salah, tapi saya gunakan aja. Silakan. Bentar dulu lah, hampir lupa sih Bang. Olehnya kelamaan. Kalau kalau baca eh, Bapak kami kan mungkin hafal, oleh kan jarang. Baca doa makan lah. Boleh, silakan. Allahumma lakasumtu wabika amamtu. Ntar, hampir lupa aku Bang, gak pernah baca itu lagi. Yang ingat-ingat aja. Astagfirullahaladzim. Apalagi, pokoknya aku nggak ingat, aku nggak mau ingatin lagi, soalnya aku Oh, atau gimana ya? gini, atau ketika dulu sholat bacaan surat Al-Fatihah pasti masih ingat.
Qul wahad, Allah samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, ini sah, ini muslim, mantan muslim. Walaupun udah lama ya. Baik, saya tanggapi ya. Ini hanya mengkonfirmasi saja nih, biar teman-teman itu tahu bahwa dia ini dulu memang benar-benar mantan muslim begitu. Jadi begini, kenapa kok bisa mayatnya nggak boleh dipegang lah, nanti tidak disolatkan lah, nanti jenazahnya tidak disolatkan gitu. Karena dalam agama Islam memang begitu. Jadi kalau kita belajar agama Islam, memang di dalam ajaran agama Islam itu ada bunyi-bunyi atau ajaran-ajaran yang dia itu memang nggak ada di dalam Quran, tapi ada di dalam entah di hadis, entah cerita-cerita dan seterusnya. Jadi memang di dalam agama Islam itu banyak dalam tanda kutip ya yang terkesan tahayul dan tidak masuk akal. Betul, Bang. Orang sudah menjadi, mohon maaf nih orang tua Anda ya, sudah menjadi jenazah. Iya. Bukankah keinginan anak yang terakhir kali, ya kan, untuk melakukan penghormatan yang terakhir terhadap jenazah orang tuanya? Lalu kenapa kalau disentuh terus orang tuanya langsung jadi ikut-ikutan masuk neraka? Dari mana logikanya? Tapi memang orang Islam begitu, Isnaya. Orang Islam memang begitu. Kalau jenazahnya begini nanti tidak diterima di sisi Allah. Kalau jenazahnya nanti tidak dikuburkan nanti begini. Seolah-olah Emangnya dia melihat, Bang. Emangnya dia melihat. Iya, makanya saya bilang agama Islam memang banyak gak masuk akalnya. Banyak gak masuk akalnya. Namanya orang mati, orang sudah meninggal berarti sudah selesai. Mau mayatnya dilempar ke laut, mau mayatnya dimakan ikan. Karena mayat itu pasti akan habis. Yang namanya tubuh itu pasti juga. Iya, pasti tubuh itu pasti akan habis jadi tanah. Justru yang kalau kita bernalar ya, itu adalah ketika dia masih hidup. Itu yang ngaruh itu ketika dia masih hidup. Kalau udah mati, ngaruhnya dari mana? Orang sudah mati. Betul, Bang. Contoh, ketika dia hidup, dia soleh. Dia takut akan Tuhan, melakukan kebaikan dan kebenaran. Tiba-tiba dia meninggal. Terus meninggalnya dikuburin orang kafir, dipegang oleh orang Kristen. Masuk neraka kau, masuk neraka kau. Logikanya dari mana? Itu. Makanya sebenarnya kalau orang muslim mau betul-betul berpikir, mereka pasti akan meninggalkan agama itu. Akan ditinggalkan. Makanya banyak kejadian ada satu tokoh tuh kejadiannya kalau tidak salah di daerah mana itu namanya Hani Kristianto. Wah, itu paling saya akan di depan. Wah, cari muka terus kerjaan dia itu. Ada begitu. Jadi ada seorang konon kabarnya seorang ini sudah mualaf. Ya kan? Tetapi oleh pihak keluarga, menurut pihak keluarga enggak mau dikuburkan secara Kristen. Tapi dia bersikeras, ini saudara kami, harus kami makamkan secara agama Islam. Ada itu. Itu kalau saya keluarganya udah sekarungin itu orang. Tapi memang begitu. Mereka itu memang seperti itu ajarannya. Seolah-olah mayat saja masih ada atau jenazah saja masih ada pengaruhnya begitu loh. Kalau nggak dikuburin menghadap ke, kan nguburinya harus menghadap ke kan, begitu. Tanah. Ya harus miring begitu apa? Menghadap ke mana? Ka'bah. Harus miring. Ya menghadap ke Ka'bah. Iya kiblat. Kalau nggak ngadap ke kiblat nanti masuk neraka. Dari mana logikanya, Abdul? Tapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, orang Islam sendiri ditanya coba logikanya dari mana? Contoh, orang jahat sejahat-jahatnya, koruptor, ya kan, perzina, pemabuk dan lain sebagainya, meninggallah dia. Tapi buktinya Bang, tapi banyak dikuburkan yang Islam yang aneh-aneh kelakuannya. Tapi dikuburkan menghadap Ka'bah. Wah, masuk surga. Itu logikanya dari mana, bro? Begitu loh.
Seperti itu. Jadi memang saya simpulkan, memang agama Islam memang itu penuh dengan tahayul-tahayul semacam itu. Sampai Anda sendiri ya saya ucapkan prihatin ya. Anda sendiri anaknya sampai di seperti itu kan. Iya. Begitu. Kami kan berdua, Bang. Semua Kristen. Anak mama cuma 2, perempuan semua. Semua Kristen ikut suami. Kalau aku, gara-gara, puji Tuhan lah, Bang. Sebelum aku berkristen, aku mimpi. Entah itu antara bangun atau tidur gimana nggak tahu. Coba aku tuh mimpi datang cahaya warna putih di atas kepala. Nggak ada yang nyuruh aku masuk Kristen ini itu apa, nggak ada. Cuma memang dari hati, dari niat aku memang mau Kristen. Dan sampai sekarang keluarga aku banyak yang jauhin gara-gara aku Kristen, Bang. Ya, memang seperti itu konsekuensinya. Bilang mereka kafir. Tapi aku bilang Tapi kalau dikasih duit mereka mau itu. maulah. Ya. Iya. Jadi memang begitu. Kalau ada gongsi pacoy, ya kan? Ada gongsi pacoy. Haram, 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 haram. Tapi kalau dikasih angpau, halal, halal, halal itu. Makanya dulu ada zaman saya masih kecil itu sudah ada jok kelakuan mereka itu. Waktu saya masih kecil saya masih ingat banget itu. Guyonan masa kecil kami. Pak Haji. Apa? Lihat Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, Itu jok kami masih kecil itu. ya, betul. Gitu kelakuan begitu. Masya Allah katanya gitu. Memang begitu, kebanyakan begitu. Mereka kalau misalnya ada acara-acara apa begitu, mereka langsung teriak haram, haram gitu. Natal haram. Gongsi pacoy haram begitu. Tapi kalau ada angpau ya duitnya halal. 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 Tidak usah terlalu dipikirkan, Isnaya, ya. Jalan terus saja, ya. Biar orang berkata apa, kita yang menjalani hidup kita begitu. Betul. Yang Sudah lama penting, juga kejadian. yang penting kita lakukan saja yang baik sama mereka begitu. Mereka mau menjahati kita ya kita lakukan saja yang baik begitu. Mau adu argumen silakan, ya seperti ini adu argumen. Kenapa mereka mengatakan kita kafir? Bukankah kita orang yang beriman kepada Taurat dan Injil? Bukankah Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil? Justru mereka yang tidak mau beriman kepada Taurat dan Injil. Mereka kafir kepada Taurat dan Injil. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Taurat dan Injil tersebut terdapat petunjuk dan cahaya. Justru mereka yang tidak mau datang kepada cahaya dan kebenaran. Mereka malah bilang betis wanita lah yang menerangi dunia. Wah, ada hadisnya. Iya. Kenapa? Karena ditaruh lampu di kakinya. Karena katanya betisnya saking putihnya. Wah, mereka senang yang begitu-begitu. Makanya saya katakan kepada kalian, bertaubatlah kalian, ya. Jangan kalian bilang tapir-tapir terus. Malah kalian yang menutup diri dari kebenaran. Nggak tahu lah, Bang. Yang berserudung pakai jilbab. Di belakang nggak tahu kelakuannya apa. Banyak yang Mending seperti kita itu. ini. Makanya di dalam ajaran kekristenan itu berbicara mengenai memperbaiki roh, kehidupan kerohanian. Makanya Kristen itu berbicara tentang roh. Nah, sedangkan Islam tutup aurat. Tanda orang berhijrah adalah memperbaiki tutup nih auratnya. Tuh, dari dulu itu saya dengar. Sedangkan di dalam agama Kristen, hijrah itu artinya berpindahnya kehidupan lama dan menjadi kehidupan yang baru. Bukan ganti baju. Begitu. Ya. Pernah satu kali lah, Bang. Kita kan nggak pernah nih. Ini cerita lah. Nggak pernah makan mie itu, mie 2. Nah, jadi suami, coba kamu makan bilangnya. Enggak, aku bilang aku nggak bisa makan itu. Dicobain.
Sedikit aja itu aku makan bang segini. Hmm. 1 minggu aku sakit. Oke. Begini, Isnania, orang Kristen tuh nggak harus makan babi. Nggak Iya, harus. nggak Siapa bilang orang Kristen? Orang Kristen nggak makan babi ya nggak apa-apa. Bahkan di dalam Bible itu sudah ada peraturan-peraturan tentang makanan yang Iya. tame dan makanan-makanan yang tahor dan tame itu. Kalau nggak ada istilah halal haram dalam agama Kristen, tame dan tahor, bersih dan najis. Itu sudah ada makanan-makanan yang sehat yang harus kamu makan begini-begini ada semua. Nggak harus makan babi nggak. Nggak maksud bilang suami kan, coba kamu cobain dulu sedikit, rasain. Kamu kan nggak pernah makan ini, cobain dulu. Ya aku cobalah, aku makan. Darahku kan kita nggak pernah makan itu mendidih, rasanya panas, kepala pusing. 1 minggu aku sakit Iya. gara-gara makan. Jadi sekarang walaupun begitu sebenarnya dalam ajaran agama Islam boleh makan babi, boleh kepepet, boleh makan babi. kalau kelaparan boleh. Iya, boleh kepepet. Tapi ada satu ayat sebenarnya dalam Al-Qur'an dan itu sampai sekarang belum bisa dijawab oleh para pendebat-pendebat muslim. Di dalam Al-Qur'an Isa itu berkata bahwa dia datang untuk menghalalkan yang tadinya haram. Tadinya haram tuh, dihalalkan oleh Isa. Apa itu? Tuh orang muslim bingung itu. Makanya diduga kuat itu adalah BABI. Iya, ada ayatnya. Coba, Isa datang menghalalkan yang tadinya diharamkan bagimu. Orang muslim kan nggak bisa jawab selain berasumsi liar. Ya kalau kita mau berasumsi ya kemungkinan besar itu BABI. Oke, gitu ya, Isnaina ya. Sudah 1:30 malam ini kita. Doain bang supaya kaki ini bisa melangkah ke Yerusalem. Oh, mau ke Yerusalem. Di sana lagi banyak Ya. berterbangan anu. Saya malah nyarankan jangan ke sana. Jangan. Iya. Sebenarnya kita ini kan kepada